Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Nawaldi Sauki dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. NIM saya yaitu 059. Di sini saya akan mengerjakan tugas media pembelajaran, yaitu dengan judul mendiagnosis kerusakan motor starter tipe planetari ini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari judul ini, yaitu yang pertama menjelaskan fungsi masing-masing komponen pada sistem starter tipe planetari. Yang kedua, mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan pada sistem starter tipe planetari. Terus yang ketiga, menganalisis penyebab kerusakan berdasarkan gejala yang muncul. Yang pertama yaitu di sini di starter tipe planetari ini ada beberapa komponen. Yang pertama yaitu solenoid starter, yaitu berfungsi sebagai saklar elektromagnetik utama. Ia mendorong pinion gear ke flywheel dan sekaligus menghubungkan arus besar dari aki ke motor starter. Gejala dan selanjutnya yang kedua yaitu di sini ada armatur dan brus armatur di dalamnya ya. Ini dan kurang lebih komponennya seperti ini ya. Ini yang armatur tuh yang ini, yang bentuknya seperti ini. Ini armatur, yaitu berfungsi berputar di dalam medan magnet untuk mengubah listrik menjadi gerak putar. Brus armatur mengantarkan arus ke komutator. Ini brush ini berfungsi mengantarkan arus ke komutator ini. Ya, terus yang ketiga yaitu planetary gear. Planetary gear itu posisinya tuh ada ya di dalam sini, dalam dekat komutator, yaitu berfungsi memperbesar torsi tenaga putar dari motor starter sebelum disalurkan ke drive gear. Terdiri dari sun gear penggerak, planetary gear, dan internal gear penahan. Dan yang keempat yaitu drive pinion dan clutch pinion gear, off-running clutch pinion. Ya, yang keempat yaitu off-running clutch. Gigi kecil yang meneruskan putaran ke flywheel mesin. Clutch berfungsi sebagai pengaman pengunci putaran saat starter memutar mesin, tetapi lepas slip saat mesin sudah hidup agar tidak merusak starter. Dan yang kelima yaitu kabel dan baterai dan kabel utama, sumber energi listrik, dan jalur distribusi arus besar ke starter. Beberapa terminal di solenoidnya yaitu 50, ini terminal C, dan ini terminal 30. Cara membedakan terminal 30 dan C yaitu terminal C ada platnya dan nanti ada kabel yang nyambung ke brush. Nah, kalau yang 30 tuh cuman mur saja, tidak ada kabel yang nyambung atau plat-plat yang kayak terminal C. Dan yang selanjutnya yaitu gejala kerusakan sistem starter. Gejala yang terjadi saat kunci diputar posisi start komponen penyaspek utamanya, kemungkinan penyebab tidak ada suara apa-apa, mesin mati total, baterai, kabel, sekring, aki benar-benar drop, kabel putus atau sekring utama putus, hanya suara klik satu kali atau berulang. Solenoid, baterai, tegangan aki kurang. Terus
salurnya rusak, tidak bisa mengalirkan arus ke motor. Suara putaran dinamo ngeden tetapi mesin tidak ikut berputar. Planetary gear, clutch, pinion gigi reduksi, planetary aus atau slip, atau overrunning clutch-nya sudah aus, yaitu di bagian sini teman-teman. Oke, terus suara gertak atau gresek keras pinion, ring gear, gigi pinion atau flywheel gear rusak atau rontok. Starter berputar sangat lambat, mesin susah hidup, baterai, brush, armatur, aki lemah, kabel kendor atau berkarat, atau brush sudah aus. Langkah pertama saat ingin mengetahui gejala kerusakan di area mananya, yaitu yang pertama identifikasi gejala awal. Sebelum bongkar, amati dulu keluhan dari unit. Yang pertama, suara berisik noise biasanya pertanda awal aus atau pecah. Suara gerinda atau lolongan menandakan keausan gigi, sementara suara tok-tok ritmis menandakan gigi retak atau rongga piring aus. Yang kedua, roda tidak berputar atau loss of drive. Jika ada gigi patah atau planet karir macet, tenaga tidak tersalurkan ke roda. Yang ketiga yaitu oli bocor dan panas. Kebocoran pada seal ring membuat level oli turun, menyebabkan panas lebih dan keausan cepat karena gesekan logam. Selanjutnya setelah identifikasi yaitu pemeriksaan fisik komponen. Jika gejala sudah terdeteksi, lakukan pembongkaran di assembly. Yang pertama yaitu celah dan aus planet gear, periksa celah antara gear dan pin. Jika longgar atau gear aus tidak rata, segera ganti. Menggunakan dial indikator untuk mengukur keroncingan shaft. Yang kedua yaitu gigi dan spline. Periksa apakah ada spaling, pengelupasan atau retak. Kerusakan ini biasanya akibat beban dinamis berlebih. Yang ketiga yaitu bantalan atau bearing. Pada unit besar, bearing planet yang macet karena beban kompleks bisa memicu kerusakan berantai snowball effect, diawali dari pitting hingga kehancuran total. Yang keempat yaitu crack. Periksa retak halus pada carrier atau ring gear. Di dalam sistem tipe planetary ini biasanya di dekat lasan atau lubang baut. Setelah pemeriksaan fisik komponen yaitu analisis dan perawatan pencegahan. Setelah tahu komponen mana yang rusak, langkah selanjutnya cari akar masalah agar tidak terulang. Yang pertama itu kontaminasi oli. Cek apakah ada serbuk logam, metal debris atau di oli bekas. Keberadaan serbuk menandakan sebuah terjadi keausan parah pada gear atau bearing. Kedua, kesalahan oli di transmisi modern 10 speed oli bekas. Keberadaan serbuk menandakan sebuah terjadi keausan parah pada gear atau bearing. Kedua, kesalahan oli di transmisi modern 10 speed oli bukan hanya pelumas tapi kontrol. Dan yang ketiga, jadwal servis. Sebagian besar kasus seperti pada wheel loader disebabkan oleh jarang ganti oli, debu dan partikel aus menumpuk menyumbat saluran oli dan membuat keausan gear. Setelah analisis yaitu alat dan teknik modern. Jika menggunakan alat canggih, diagnosis bisa lebih presisi tanpa perlu bongkar total. Yang pertama yaitu vibration analysis. Setiap kerusakan punya sidik jari frekuensi. Yang ketiga yaitu scan tool, data kode pada kendaraan modern. Perhatikan kode yang di starter tipe planetary tersebut. Dan begitulah cara saya menjelaskan tentang materi mendiagnosis kerusakan starter tipe planetary. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menjelaskan materi tersebut.
Saya Azhar Noval, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.